Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Kami di sini akan mempelajari makhorijul huruf bertujuan untuk sebagai tugas dari PLU atau pengantar linguistik umum bersama Ustadzuna Syahdina Fauzan Azim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Akhina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran syukran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafiina qurrati ayyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi amma ba'd. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu dalam ruang lingkup virtual. Tapi sebelumnya Ustadz mau nanya dulu ini, kan kita belum kenal ya antar sama gitu. Ini coba Saudara Muhammad Khalil Fat bisa memperkenalkan dirinya sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khalil Fat, bisa dipanggil Khalil. Asal kota dari Semarang. Sudah, Ustaz. Oh, baik. Oke, syukran, syukran. Selanjutnya di sini ada Radivan Pramudia. Silahkan coba Ustadz pengen tahu dari mana asalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Kenalkan, nama saya Radivan Ibnu Pramudia, biasanya dipanggil Ibnu, bisa Radivan juga. Asal saya dari Bogor, Ustadz. Bogor, Bogor Bekasi ya. lah, Ustadz. Oke, siap. Jonggol berarti ya? Bisa, Ustadz. Mepet-mepet Bekasi lah, Ustadz. Oke, baik-baik. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit ya tentang makhorijul huruf. Ustadz di sini akan menyampaikan beberapa poin tentang makhorijul huruf itu tersendiri. Nah, jadi makhorijul huruf tersendiri itu pelajaran inti dalam kita membaca Al-Quran. Karena kalau bila kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui apa sih itu makhorijul huruf, maka kita akan membaca buta. Banyak huruf yang akan kita baca salah. Nah, makhorijul huruf ini terbagi kepada dua jenis tempat keluar huruf. Nah, yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Apa itu makhraj muhaqqaq? Jadi makhraj muhaqqaq di sini yaitu tempat keluar yang bersandar pada bagian tertentu. Yang bersandar pada bagian tertentu berupa tenggorokan, lidah, ataupun dua bibir. Nah, itu yang disebut makhraj muhaqqaq. Nah, yang kedua ini ada yang namanya makhraj muqaddar. Apa sih Ustadz? Makhraj muqaddar itu jadi makhraj muqaddar itu tempat keluar yang tidak bersandar pada bagian tertentu. Jadi lawannya gitu ya, yang disebut di atas. Jadi hal ini terjadi pada al-jauf, tenggorokan dan rongga mulut. Jadi di dalam ya, tenggorokan dan rongga mulut. Nah, terus hal yang sering dipertanyakan seperti apa sih cara mengetahui makhrajul huruf itu? Jadi yang pertama itu ada cara dengan kita mensukunkan huruf selain huruf mat ya. Jadi kita menambahkan hamzah wasol di awalnya dengan harokat apapun. Jadi bebas mau fathah, kasroh, apapun itu. Lalu ucapkan dan dengarkan. Jadi kita dengarkan dan di mana suara terputus itulah makrojnya. Contoh ath, it, uth. Nah, itu kan kita bisa mendengarkan ath, it, uth berarti apa makroj hurufnya sa ya. Di akhir-akhir kalimat itu, paham ya? Nah, yang kedua ada untuk huruf mat. Nah, huruf mat ini jadi kita hanya tinggal menambahkan huruf hamzah wasol di awalnya dengan harokat yang sesuai alif, fathah, ya, kasroh, waw, atau domah. Nah, kalau pengertian makhraj huruf secara global ini ada pertama yaitu tenggorokan atau dan rongga mulut itu al-jauf dalam bahasa Arabnya itu. Coba dilihat materinya biar bisa kita lihat bareng-bareng tentang makhraj secara global. Boleh dilihat yang gambar Ya. ada mulut itu. Sudah, Ustadz? Sudah, Ustadz. Apa belum terlihat?
Belum terlihat ini. Nah, belum ya? Saya stop. Belum. Apakah sudah mulai terlihat? Nah, sudah. Nah, jadi bisa dilihat ya, apa sih itu al-jauf? Nah, kita bisa melihatnya sendiri ya. Di rongga bagian rongga ya, keseluruhan rongga secara global itu ada tanda panahnya, kita bisa melihatnya secara sendiri, dan juga tenggorokan. Nah, di situ letak yang dinamakan al-jauf. Yang kedua, ada tenggorokan itu sendiri, namanya al-halku. Di mana sih al-halku itu? Nah, kita bisa melihatnya di sini nih. Al-halku itu bagian mana? Nah, dalam sini namanya al-halku. Selanjutnya ada yang namanya al-lisan, ya bibir ya. Kalau kedua bibir itu beda antara lisan dan bibir. Kalau kedua bibir itu asyafatani. Nah, bisa dilihat itu dua bibir ya yang ada di itu. Yang terakhir ada yang namanya rongga hidung, itu al-khaysum. Nah, al-khaysum ya. Itu lihat yang beda sendiri paling atas. Nah, itu makhraj huruf secara global. Nah, untuk mengetahui saudara-saudara sekalian nih, akhi-akhi ya, Ustadz pengen tahu nih, coba nanti dibacakan huruf hijaiyah itu dari alif sampai selesai gitu. Ustadz pengen mendengarkan. Coba Anda pengen dengar dulu dari saudara Radifan ya. Coba silahkan dicoba. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Saya coba baca huruf hijaiyah ya. Yang pertama ada alif, a, i, u, lalu ba, bi, bu, lalu ta, ada ta, ti, tu, habis itu ada sa, si, su, ha, ada ha, hi, hu, lalu ada, maaf Ustaz, ketinggalan jim ada ja, ji, ju, lalu ho, hi, hu, lalu habis itu ada dal, da, di, du, lalu ada za, da, zi, zu, habis itu ada ro, ri, ru, selanjutnya za, zi, zu, sin, sa, si, su, shin, sha, shi, shu, lalu sot, so, si, su, dan dot, do, di, du, to, ti, tu, do, zo, zi, zu, lalu ain, a, i, u, goin, go, gi, gu, lalu fa, fi, ku, kof, ko, ki, ku, kaf, ka, ki, ku, lam, lalilu, mim, mamimu, nun, naninu, waw, wa, wi, u, lalu ha besar, ha, hi, hu, dan ya, i, yu. Nah, mungkin Ya, itu Ustaz. baik. Asanta ya nih. Sudah bagus ya. Coba selanjutnya Ana pengen dengar dari saudara Khalil untuk dicoba. Dari alif Ustaz. Ya, Alif, 6. Final alif. a, i, u, ba, babi, bu, ta, tatitu, ta, sasisu, terus ada jim, jajiju, terus ha, hahihu, terus ada khohihu, terus dal, dadidu, zal, zazidu, terus roriru, za, zazizu, sin, sasisu, shin, shashishu, sod, sosisu, dod, ada dodidu, terus totitu, zozizu, ain, ai'u, ghain, gharigu, fa, fafifu, qaf, qaqiqu, kaf, kakiku, lam, lalilu, mim, mamimu, nun, naninu, waw, wawiwu, ha, atau hamzah, ha yang besar, hahihu, Ya,
terus Hamzah, eh Hamzah, Wow, Hahihu, habis Hamzah tadi. Ya, terus ya selanjutnya. yuyu. Nah, oke. Baik. Secara keseluruhan sebenarnya sudah mengetahui ya penempatan akan makhorijul huruf itu tersendiri. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya teman-teman ini tinggal perlu peningkatannya aja. Contoh dalam kalimat tadi yang dibaca ya, Radifan atau Khalil ini dari H gitu ya. Lebih diperjelas lagi. Seperti tadi kan H. Tapi sebenarnya H itu bisa diimprovisasi lebih bagus lagi gitu, lebih fasih ketika kita mengucapkan huruf H. H. Seperti halnya ketika kita membaca ayat-ayat di Al-Quran gitu ya. Jadi sebagaimanapun ketika kita salah dalam mengucapkannya bisa menjadi salah juga dalam artinya ha, dan dari segi juga do ya, harap diperhatikan gitu. Coba Ana pengen dengar tadi saudara Khalil untuk mengucapkan huruf H yang tebal ya, H. Hahihu. Nah, ya, hu. Nah, coba kalau dari Ibnu ini Ana pengen dengar tadi pengucapan sa ya, yang ada titik 3. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sa, si, su. Nah, coba sa lebih seperti lidahnya digigit. Si, tu. Sa, sa, si, su. Nah, seperti itu ya. Jadi digigit ya, lidahnya agak digigit. Si, tu. Nah, baik. Untuk itu coba Ustadz pengen dengar gitu pengaplikasian ini ya dari makhorijul huruf. Ana pengen dengar sih antum-antum ini coba Ana suruh untuk membaca surah Al-Fatihah gitu ya. Siap gak nih untuk disuruh baca surah Al-Fatihah? Apa mau Al-Baqarah aja? Bismillah Ustaz. Al-Fatihah dulu aja Oke. Ustaz. Oh iya, Al-Fatihah dulu aja. Oke, dari saudara Ibnu dulu coba surah Al-Fatihah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Oke. Syukron ya nih ya. Nah, baik. Nah, coba selanjutnya Anda pengen dengar dari saudara Khalil. Ayo coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masya Allah. Syukron ya, Ki. Sebenarnya untuk segi dari huruf-hurufnya sudah benar ya, tapi di Al-Fatihah ini sebenarnya kita bisa merepresentasikan bahwasanya apa sih itu makhorijul huruf. Contohnya seperti bacaan-bacaan yang coba Ustadz akan membacakan ya surah Al-Fatihah ini dengan sebisa mungkin Ustadz dalam makhorijul huruf itu sebenarnya seperti apa sih? Coba disimak ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi di sini bisa dibedakan ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang kalau misalkan tadi saudara-saudara nih dari teman-teman baca ada yang bisa diimprovisasikan gitu. Kayak dalam segi alhamdulillah bukan. Maksudnya dari segi ain, dari huruf ain itu tersendiri. Masih kurang penekanan dalam huruf ain. Nah, coba dibuka di halaman tentang huruf ain coba. Baik Ustaz. Ain. Bisa Ustaz. Nah, ya. Nah, ain itu letaknya ada di tengah tenggorokan. Ya. Jadi sebisa mungkin dalam pengucapan ini jangan sampai salah menempatkannya gitu. Jangan di tengah tenggorokan, malah ada di dua bibir, masa ngoin gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Nah, tadi kan Anda dengar kayak masih dalam tadi membaca sirotol lazina an'am ada yang masih kayak gitu. Sebenarnya sudah benar tapi kurang jelas gitu ya, belum diizharkan terlebih lagi gitu, an'amta alaihim gitu ya. Paham kan? Paham gimana akhi? Paham kan? Nah, baik. Terus juga tadi ya dalam huruf go ya, huruf go di sini sebenarnya sangat, menurut Ustadz sendiri tidak terlalu susah dalam pengucapannya, tapi masih ada yang sangat menyepelekannya gitu. Goiril mag, ada yang salah dalam artian, coba dicari slide. Udah. Nah, huruf Udah, go. Ustaz. Oh, udah ya. Nah, huruf goin. Nah, huruf goin ini itu adanya tempatnya itu ada di tenggorokan bagian atas gitu. Nah, sedangkan kita ini terkadang membacanya melayang gitu, mag. Sebenarnya mag, paham nggak? Magdubi bedanya goin yang ada di atas tenggorokan ini di bagian atas, dan yang melayangkan huruf go itu tersendiri. Nah, jadi sebenarnya bisa diimprovisasi ya, teman-teman ya. Fahim tuh? Nah, Ustaz. Alhamdulillah ya nih kalau begitu. Nah, baik. Mungkin selebihnya menurut Ustadz udah bagus ya bacaannya, tinggal tadi bagian makhorijul huruf tertentu seperti ain, goin, ya, sa, tadi itu harus lebih diperjelas gitu. Nah, di sini Ustadz pengen nanya, masih ada yang bingung kah antara seperti pengucapan atau apa, boleh ditanyakan Ustadz seperti itu. Coba saya mungkin Ustaz ya izin bertanya mengenai Ya, boleh. izin bertanya Ustaz mengenai penyebutan tadi ain itu Ustaz. Itu apakah memang harus penekanannya dilebihkan seperti ain gitu? Afwan, seperti ain atau hanya sekedar a gitu. Kan kalau di contoh ini mana tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Nah, contoh gini kan kayak nak budu itu apa harus nak budu atau sekadar nak budu gitu. Gimana Ustaz? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya dari Akhina. Jadi sebenarnya tidak bagus juga kalau kita membacanya terlalu lebay ya, kayak itu kan jatuhnya seperti dimain-mainkan ya. Nah, maksudnya itu bukan seperti itu gitu. Lebih menjelaskan huruf ain itu tersendiri. Jadi kayak di sini contohnya itu dalam kalimat nak budu. Sebenarnya tidak usah yang bermuluk-muluk kayak nak, tidak. Yang penting poinnya dapat terbaca di tengah tenggorokan. Nah, gitu. Nah, budu. Iya, karena budu. Ada tekanan tersendiri dari tengah tenggorokan itu. Nah, jadi tidak usah terlalu lebay-lebay, karena ketika kita membacanya terlalu dilebih-lebihkan, maka tidak baik juga untuk kita. Karena kembali lagi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, paham, Saudara Radifan? Baik Ustadz, terima kasih. Oke. Ya, Afwan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin tentang seputar makhorijul huruf atau tentang hal ini yang lainnya? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Tafadhol Kan, ya Muhammad. kan mahrajnya apa? Pelafalannya orang Jawa tuh biasanya medok ya Ustaz, cenderung medok. Iya. Jadi huruf-huruf yang cenderung medok itu seperti dal, jim, atau dal, terus dan zo. Nah itu gimana Ustaz? Bagaimana caranya biar nggak terlalu medok dan nggak terlalu ketipisan? Ah, ya, baik, baik. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Jadi kita harus menilis balik lagi gitu. Kita harus bisa menyadarkan bahwasanya ini kita memang bukan dari orang Arab itu sendiri ya. Kita berasal dari Indonesia dan berbagai macam daerah yang ada di sana. Nah, contoh dari budaya sendiri orang Jawa gitu. Kita bisa melihatnya dari medoknya gitu ya. Dalam tadi yang Saudara Khalil bicarakan huruf dal. Kayak dal itu kayak seperti sesuatu yang sangat tebal gitu ya. Jadi apa-apa medok ngono loh ya. Sebenarnya tidak masalah ketika huruf-huruf ini dibacanya masih dalam batas wajar gitu. Malah Ustadz itu pernah mempunyai teman ada yang namanya bacaannya seperti langgam Jawa gitu, medok Jawa. Nah, tapi ketika ada di suatu kompetisi pembacaan Al-Quran, jurinya tidak mempersalahkan. Karena apa? Tidak mempersalahkan kaidah-kaidah yang ada selama kaidah-kaidah makhorijil huruf ini tidak disalahkan. Dalam artian seperti huruf dal gitu ya. Jadi huruf dal di sini sebisa mungkin kita membacanya ya seperti huruf dal gitu. Jikalaupun medok itu tidak menjadi masalah asalkan medoknya ini tidak menjadikan huruf ini huruf yang lain. Nah, paham tidak sampai sini? Nah, contohnya dal ntar malah kemana-mana, dal malah za gitu, ya. Jadi pentingnya kita mempelajari kaidah huruf-huruf itu. Dan kita juga sebagai orang Indonesia atau pribumi tidak bisa seperti menghilangkan 100% kayak logat kita gitu, karena udah menjadi cikal bakal dari diri kita sendiri gitu. Tidak apa-apa. Seperti itu, Saudara Khalil. Oke, baik. Nah, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau Ustadz yang nanya nih? Ayo. Dan susah-susah, Tad. Ya. Nah, oke, Ustadz, sekarang Ustadz mau nanya nih. Nah, dari Saudara Radifan dulu ya. Ana pengen coba antum ngebaca surat ayat terakhir dalam Al-Fatihah yang bolin. Coba. Ana pengen dengar aja penyebutan do yang tadi antum sebut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Walad dolin. Jadi walau dolin. Apakah itu Ustaz? Ya, baik. Nah, dalam pengucapan do di sini ya, dalam surat Al-Fatihah itu walau do itu agak tebal ya. Jadi gak yang walat do beda yang kalau didengarkan secara sesama ketika kita membaca walat do dengan walau dolin dan dipengaruhi faktor-faktor yang ada di dalam ayat tersebut seperti harokat-harokat. Nah, ini berkesinambungan bagaimana kita mengetahui cara pengucapan sebuah makhorijul huruf. Ya, tadi kita sudah bahas di awal itu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi. Nah, coba sekarang Ana mau nanya nih, Saudara Khalil. Coba antum kita masih seputar surah Al-Fatihah aja ya, nggak usah jauh-jauh. Coba sebutkan tadi yang Ana sebutkan juga dalam surat Al-Fatihah, an'amta. An'amta. Nah, ahsanta. Ya, udah bagus. Nah, benar. Jadi an'amta di sini a-nya itu ada dan terdengar jelas gitu ya. Enggak yang an'amta. Kebanyakan dari kita ketika membaca surah Al-Fatihah itu kayak membacanya seperti huruf alif biasa. Sedangkan sudah jelas tertera di ayat itu huruf ain dan dibacanya an'amta. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin sudah jelas yang Ustadz sampaikan? Alhamdulillah Ustaz. Mulai Alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian ya lebih diperdalam lagi untuk membaca kaidah-kaidah dan mempelajarinya karena ini sangat penting untuk kita membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak bisa ngasal untuk dibacanya ya. Nah, mungkin Ustadz hanya bisa memberikan apa yang Ustadz tahu
dengan batasan yang Ustadz punya. Segala kebaikan itu datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu murni datang dari Ustadz sendiri. Maaf bila ada salah kata ataupun salah ucapan dalam pembacaan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifan Ibnu Pramudia. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Pada video ini atau pada kesempatan ini saya ingin sebagai sarana penyelesaian tugas mata kuliah pengantar linguistik umum, yaitu mengajar makhraj huruf. Di sini saya sudah ditemani oleh teman saya, teman SMA. Lalu itu bersama saudara siapa? Bisa perkenalkan namanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Albana dari kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Semester berapa, Ban? Saya semester 1, masih maba. Oh iya, Ban, kan waktu itu Ani ngajakin ente tuh kan buat belajar makhraj huruf. Itu ente tertarik itu karena apa tuh, Ban, mau belajar makhraj huruf, Ban? Karena saya merasa masih kurang dalam membaca Al-Quran gitu, masih agak kagok gitu. Makhorijnya apalagi yang makhorid yang susah gitu, seperti do, to, yang kayak gitu-gitu masih susah. Harus diperdalam lagi. Tapi pernah belajar sebelumnya ya, Ban ya? Iya pernah. Oke nih, Ban nih, kan udah tertarik ya, udah mau. Terima kasih sebelumnya nih, Ban. Oke, langsung aja kita ke materi ya, yaitu materi tempat keluarnya makhraj, tempat keluarnya huruf atau makhraj huruf. Nah, ada dua jenis nih, Ban, nih tempat keluarnya huruf nih. Yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq yaitu makhraj yang bersandar atau tempat keluar yang bersandar pada bagian tertentuan, kayak tenggorokan, lidah, sama dua bibir. Nah, itu sama yang kedua itu ada makhraj muqaddar. Jadi tempat keluarnya itu nggak bersandar pada bagian tertentu yang udah disebutin di atas. Nah, ini tuh makhraj muqaddar ini terjadinya di al-jauf atau tenggorokan dan rongga mulut. Jadi tenggorokan, bukan tenggorokan yang di atas, jadi tenggorokannya lebih dekat-dekat rongga mulut mungkin. Nah, lanjut ke cara mengetahui makhrajnya nih, Ban. Cara mengetahui makhrajnya itu yang pertama menyukunkan huruf-huruf selain huruf mat. Terus ditambahin hamzah wasol dengan harokat apapun. Lalu ucapkan dan dengarkan di mana suara itu terputus. Maka itu makhrajnya. Contohnya ini kan at, it, ut, at, it, ut. Nah, terus kalau yang huruf mat itu tambahin huruf hamzah wasolnya di awal. Terus harokatnya sesuai, misalkan alif dengan fathah, ya-nya dengan kasroh, dan waw dengan domah. Begitu, Ban. Nah, terus makhraj secara global. Tempat pengeluaran secara global itu yang pertama ada di tenggorokan dan rongga mulut, atau yang disebut dengan al-jauf. Terus ada tenggorokan, nih tenggorokan yang bagian dalam itu kan, Ban, yang warna biru tuh. Kelihatan kan? Itu al-halqi, disebut juga. Terus lidah, itu al-lisan. Dua bibir tuh yang dua bibir merah, itu asyafatani. Sama rongga hidung, itu al-khusyum. Yang beda sendiri tuh yang di atas yang putih. Iya. Jauh ini aman nggak, Ban, nih? Buat Aman. hurufnya. Nah, aman. Oke, langsung ke daerah wilayah tenggorokan ya, dan mulut dan rongga mulut. Itu al-jauf nih. Nah, yang pertama itu al-jauf. Ya, langsung aja itu alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi kola, kan ada alif tuh. Alif, Ban, takof. Nah, itu alif itu patah.
Jadi ko dijauhkan di tenggorokan yang ini. Terus ada waw sakinah. Waw sakinah tuh ya, terus sebelumnya juga doma sama kayak tadi yang mat. Jadi ya kulu ku Ya, itu sama ya sakinah juga mat tabi'ilah pokoknya tadi tuh. Terus daerah tenggorokan nih al halku. tenggorokan. Ya, tenggorokan Ter- bagian bawah itu ada daerah pita suara tempat keluarnya huruf hamzah. Nah, jadi daerah pita suara tuh keluarnya huruf hamzah sama huruf h yang besar. Jadi contohnya ya tuna itu sama dina. Jadi tenggorokan bagian bawah yang apa? Tempat keluarnya gitu. Apa terjadinya pemutusan suaranya tuh di sini ya tuna Ya. dina Ya. tuh. Terus di tengah tenggorokan naik ke atas sedikit ada huruf ain sama huruf h kecil. Contohnya itu ada di itu nak budu, beda sama hamzah kan ya yang tadi yang ya tuna Bawah. tekannya di sini, kalau yang ini ain itu di tengah, rada tengahan berarti. Nak budu, terus ar-rahman. Naik lagi ke tenggorokan bagian yang atas, dia itu ada huruf goyin sama huruf kho. Jadi contohnya itu magfiroh sama yakhsha. Jadi di atas kayak pengen ngedahak ban. Nah, Agak gitu ya. nah, Ya. tuh. Terus bagian lidah nih, ini bagian lidah ada banyak ya. Ini PPT-nya juga ada banyak nih ban. Mau satu-satu semua Iya. masuk. Apa gini aja nih? Sebelumnya kan udah pernah belajar pasti kan, nggak mungkin salah semua lah. Albana, seorang Albana gitu, masa salah semua. Jadi gimana kalau Albana ini aja apa namanya nyebutin huruf hijaiyah pakai, jadi contohnya misalkan alif, ada a, i, u, ba ada ba, bi, bu, ta, itu jadi sampai huruf yang terakhir yang ya itu Albana baca aja dulu. Mungkin kalau memang saya ngelihat ada kesalahan, insya Allah saya benerin sesuai dengan yang pernah saya pelajari lah. Tapi Ya, siap. mungkin seorang Bana pasti benar sih, insya Allah. Coba Insya bisa. Allah. Ya, silakan Albana dicoba. Dari ini apa, dari alif. Ya, huruf jaya dari alif aja. Ya. Alif, a, i, u. Ba, bi, bu. Ta, titu. Sa, sisu. Jim, jajimu. Jadiju. Ha, hihu. Ho, hihu. Dal, dadidu. Zal, zazizu. Ro, roriru. Zai, zazizu. Sa, sasisu. Shin, shashisu. Sot, sosisu. Dot, dodidu. To, totitu. Zo, zozizu. Ain, aiu. Goin, gogigu. Fa, fafifu. Ko, kokiku. Kaf, kakiku. Lam, lalilu. Mim, mamimu. Nun, naninu. Waw, wawiwu. Ha, hahihu. Ya, yayiyu. Yayiyu. Udah ya? Alhamdulillah. Mantap sih, Ban. Bagus. Asanta, Ban. Masih inget lah itu mah, Ban. Bohong kalau ngomong tadi udah lupa. Paling beberapa kayak yang belibet tadi ya. Za itu kita cari nih. Ya. Za itu bagian tengah. Coba kita cari dulu ya. Zai sama Zai doang. Ya sih. Oh.
Ini ya. Nah, za nih. Jadi za itu masuknya ke makhraj huruf torful lisan atau ujung lidah. Za. Berarti posisi ujung lidahnya itu ada di permukaan dua gigi seri, Bang. Ini ya. Belakang dua gigi seri bawah sehingga suara keluar dari celah antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi za 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 zi zu za za zi zu za zi zu za zi za zu za zu zi zu. Kayak za sot zi sot sot. so- Jadi jangan zai zi zui. oh tadi Za panik tadi panik iya, soalnya panik Zai ya. kan Zai panik gitu. Iya. Emang sih Bang, tadi Indonesia juga rada kalah kan ya. Jadi panik Tahu, ya nggak panik apa-apa. pusing mikirin negara. Kok jadi ke sana. Balik lagi nih ya ke torfulisan tadi za. Jadi torfulisan tadi penyebutan za itu lidahnya di gambar yang ini nih, gigi yang bawah seri bawah ini. Za, za, Za za za. Jadi kayak digambar lidahnya itu di bawah gini ngedorong gigi seri bawah terus ditutuplah za 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 zi zu. Nah, coba za za zi zu. Azi. Udah mantep sih. Sama tadi belibet di mana? Udah ya itu doang paling ya. Iya. Apa di mana? Za itu yang temennya da. Oh, Da ya. za. Yang ini ya zal. Nah, sama sih di torfulisan juga nggak beda jauh. Tapi ini ujung lidahnya ini dari arah punggungnya bertemu dengan ujung gigi seri. Zal. Dal. Dal. Kelihatan? Dal. Dal. Jadi kayak digambar gigi lidahnya itu yang ngelewatin gigi bawah, tapi kena gigi atas ngelewatin dikit bertemu nggak ngelewatin paling ya bertemu doang di zal. Za zi zu. Za zi zu. Ya, za zi kayak digigit sih tapi nggak digigit kayak kan kalau sa kayak udah menyebut huruf sa tapi ini za zi zu. Za zi zu. Nah, iya gitu Ban. Udah ya paling itu doang sih belibetnya ya. Iya. Ya udah bagus sih Ban itu. Masih inget lah dulu pernah halakoh paling lupa bohong nih dosa kamu. Oh iya berarti aman ya udahlah paling udah benar tadi huruf sod fa-nya juga fasih sih maksudnya nggak ke Sunda nggak ke Susundaan nggak papi pu daerah biasanya kan atau yang apa sih biasanya tuh ke Jawa-Jawaan do-nya do di du enggak sih masih aman itu juga ya paling ziza sama zalnya doang udah sih aman jawabannya alhamdulillah. Coba nih kalau misalkan gitu coba dong baca surat Al-Fatihah. Hafal kan? Maksudnya nggak hafal? Nggak pernah sholat ya? Apa? Wah, alhamdulillah. Coba bismillah, Ban. Pengen ngedenger aja kan, biar kan ada tuh beberapa yang huruf za-nya di situ kan. Ada nggak sih? Dalnya. Kalau enggak ya biar yang lainnya ketika huruf-hurufnya itu bertemu dalam satu kalimat, ada patah-patah kayak na'budunya itu kayak gimana, an'amta, penekanannya gimana kan. Kali aja. Coba bismillah, Ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ahsanta bana, ahsanta. Subhanallah. Syukran. Bagus ya, bagus sih. Tadi sih didengarnya udah enak. An'amtanya juga penekanan ainnya bagus di tengah tenggorokan. An'amta. Paling di mana tadi ya? Nggak ada sih. Paling ya penekanan di huruf H gedenya aja. Dan kayak tadi H gede tuh di mana sih? Nah, Ihdina Dina. Jadi kan masih kayak belum. Udah bagus sih, udah Dina tapi kayak masih tenggorokan bagian bawahnya masih hamar palingnya. Masih Dina. Masih Dina. Belum Dina. Gitu sih yang aneh. Belajar sama Ustadz Syahidna Fauzan Atim. agak ngebas gitu ya. Enggak gitu Dina. juga, nggak usah dibicarain, biasa aja kayak Dina. Tadi kan masih kayak nggak tahu, mungkin sinyalnya kali ya, masih dengarnya masih Dina, belum Dina. Jadi bagian bawahnya belum gemeter, belum ada getaran, istilahnya belum ada getaran, belum ada Dina. Bagus sih Ban, alhamdulillah. Udah sih, udah mantap. Oh iya sebelumnya nih, ada pertanyaan nggak atau gimana? Kalau emang nggak ada, biar ya udah bagus juga, alhamdulillah. Udah mau belajar, udah bagus sih. Jadi paling murojaah aja ya. Iya. Ya oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan nggak nih, Saudara Albana? Ada. Kalau so itu maunya nggak? No. So. Ngomong so. Ngomong so nggak usah ngomong-ngomongin banget sih Ban. Mana nih so? Kan biasa kan kalau orang-orang yang nggak tahu kan ngomong so gini, so gitu. Nah, cara yang benar tuh kayak gimana, Nu? Nah, so. Jadi kalau so itu kan seperti yang di sini kan shot. So. Jadi posisi ujung lidah ini ada di permukaan gigi seri yang bawah sama keza. Sehingga suara keluar monyong ini nggak usah terlalu monyong. Jadi kayak nggak usah kayak nyebut huruf wow kayak wow. Jadi kayak majuin aja sedikit kayak sok nggak usah so Kayak shot nggak nggak usah nyebutin su gitu, nggak usah gitu biasanya. Kayak, berarti nggak monyong ya? Nggak so maju apa ya bahasanya ya? Monyong ya mungkin ya. Maju sedikit monyong gini kayak tapi nggak usah kayak kayak wow kan kalau monyong banget. Gak usah dilebay-lebayin kayak ini ya. Iya Ban, kan karena Allah juga kan nggak suka orang yang berlebih-lebihan Ban. Nah ini dia dalil keluar Bung. Kecuali berlebihannya nggak kelebihan, jadi masih humble. Jadi masih masih datar lah ya, masih standar gitu. Sin za zi zu so si su za zi zu. Gak usah monyong-monyong banget kayak nunjukin kita bisa ngomong shot kayak si su si su. Nah gitu. Itu bisa Ban. Jadi dimonyong-monyongin biar apa Ban? Sombong ya? Enggak, saya nanya kan banyak orang gitu yang soalnya tuh monyong gitu. Iya sih, mungkin itu karena culture-nya ya. Culture, budayanya mungkin kan karena emang nggak mungkin bisa gampang lepas lah pengucapan di Indonesia sama di Arab kan. Karena kan ada beberapa kayak tadi Sundava, terus orang Jawa rata-rata yang medok gitu, doknya, terus daknya, walau beberapa kan ada kayak kalau misalkan pulang kampung nih ke Jawa Tengah, ada yang ngomongnya kayak gitu kan. Mungkin
soknya yang yang monyongnya lebih, mungkin ada efek dari budayanya tersendiri atau gimana. Ya, kembali lagi sih Bang, kan kita kan belajar makhraj huruf kan emang untuk mempelajarinya aja. Kalau untuk lepas 100% dari budaya itu nggak mungkin bisa ya. Paling kita maksimalin lah, misalkan maksimalnya 80 atau 90, kalau bisa 100%, alhamdulillah bisa aksen orang Arab. Kalau emang nggak bisa ya setidaknya jangan udah nggak bisa terus nggak mau belajar. Adalah belajar sedikit-sedikit. Itu Bang. Jangan Pak dipaksain, orang Sunda bisanya ngomong F, nggak bisa ngomong F, paksain aja. Baca surat ini apa namanya? Apa sih? Al-Fatihah. Oh, Ngomongnya Al-Fatihah. Kan nggak bisa. Al-Fatihah. Gitu. Ya harus nggak bisa maksain lah. Setidaknya 80 lah, 80% ngomong masih Al-Fatihah. Nggak usah kayak yang fase-fase banget. Itu Bang. Biar. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Wan? udah sih paling yang sok doang itu buat ini monyong apa enggaknya. Iya. Nah, kalau gitu, gini, sebelum balik nih, masih ingat gak makhraj secara global? Ayo, gak inget ya? Nih, balik lagi ya. Secara global tuh, ingetin ada 5. Oh, ini malah saya global. Yang hidung, Tahu. rongga hidung, terus Al-jauh, jauh, rongga mulut, al-halku, lampu tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatani, bibir. petani, Nah, sama al-haisum itu ya? dia rongga hidung. Ada 5. Haisum, rongga hidung. 1, Ada 5. 2, rongga mulut, lisan, sama bibir. Itu Bang. Lah ya. Dan Ingat udah. alhamdulillah. Ini sebelum tutup. Udah ya, paling pertanyaan udah. Udah kalau gitu, Andi tutup aja ya Ban ya. Terima kasih nih udah mau belajar, nyempetin waktunya. Syukron. Azamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.